Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Rehan Jovi dari Nubi ID. Nah, kali ini kita akan coba ngebahas gimana sih caranya ngebuat online shop sederhana menggunakan Golang. Nah, pada video kali ini kita akan dibantu oleh Fiverr, yaitu sebuah web framework yang akan kita pakai ya untuk ngehandle request dan responsnya. Lalu ada PostgreSQL berupa database yang bakal kita pakai dan juga SQLX. Nah, SQLX ini adalah sebuah library yang ngebantu kita untuk ngelakuin query-query ke database. Apa sih beda SQLX sama native ataupun apa namanya? GORM atau ORM, Object Relational Mapping. Nah, kenapa saya nggak gunain ORM? Karena saya kurang suka gunain ORM sebenarnya. Nah, jadi kita nggak pakai ORM, kita pakainya SQLX. Lalu kenapa nggak native aja? Nah, native itu ribet handle-nya. Nanti kita akan coba kelihatan gimana sih bedanya SQLX sama native pada saat kita udah mulai masuk ke project. Oke, kalau begitu silahkan teman-teman buka text editornya. Di sini saya sudah ada sebuah folder ya, namanya online shop. Nah, di sini saya bakal gunakan itu Go version. Ini sih 119. Nah, saya akan ubah menjadi Go 20. Sorry, GPM use Go 1.20 gitu. Oke, kalau kita cek Go version lagi, nah kita udah gunakan versi yang 20. Nah, kalau kita lihat, ini kita bakal breakdown sedikit ya. Apa aja sih yang ada di video ini nantinya atau di playlist ini nantinya. Yang pertama kita bakal masuk ke init project atau yang bakal kita lakukan setelah perkenalan project ini. Jadi di sini kita bakal ngelakuin init project. Nah, di init project ini kita bakal setup yang namanya database dan juga config file. Jadi config file yang kita gunakan berupa YAML. Lalu database-nya pakainya Postgre gitu kan ya. Nah, setelah kita selesai masuk ke atau ngebuat base project-nya atau init project-nya, kita akan masuk ke model authentication. Nah, di model authentication ini bakal berupa ya kayak register, login, dan token dan kayak gitu. Nextnya itu ada model products. Nah, di model products ini kita ngehandle gimana caranya nge-manage sebuah produk. Misalnya kayak create product, update, delete gitu. Lalu terakhir ada modul transactions. Nah, di modul ini kita fokus ke transaksi antar user dan ke produknya. Gitu. Nah, untuk itu kita bakal masuk ke materi pertama yaitu di init project. Nah, di sini kita akan buat ya init projectnya. Struktur yang biasa saya gunakan itu adalah CMD. Nah, CMD ini adalah comment ya. Comment untuk aplikasi-aplikasi yang kita buat. Nah, biasanya ini dilakukan kalau kita mau ngelakuin monorepo. Jadi ada banyak apps, tapi repositorinya cuma satu gitu. Nah, contohnya gimana? Misal kita buat sekarang itu adalah API. Dan ternyata nextnya kita ada perubahan atau ada penambahan service yang mana masih relate dengan service sekarang, tetapi ada di aplikasi berbeda. Contohnya, misalnya kita mau nge-open untuk public gitu. Nah, kita bisa aja tambahin API baru atau misalnya kita mau open untuk beberapa service internal yang mana dia makanya bukan REST API tapi gRPC misalnya. Nah, kita bisa set kayak gitu. Atau misalnya kita juga punya sebuah cron job. Nah, kita bisa set di sini. Jadi, ini entry point dari si aplikasi masing-masing aplikasi. Kalau begitu, kita hapus dulu yang ini. Kita fokus di API, di sini ada main.go. Package main. Func main. Oke. Nah, disclaimer dulu. Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang database ataupun
cara belajar basic Golangnya, kita nggak akan bahas itu. Kita langsung aja bahas ke projectnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik pengen belajar itu, silahkan belajar dari webnya Nubi ya. Itu udah ada course untuk basicnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini package man. Nah, di sini kena error. Kenapa error? Karena kita belum ada ngelakuin go mode init nih. Makanya dia error. Nah, jadi kita ngelakuin go mode init dulu. On NBID online shop. Nah, harusnya oke, sudah hilang errornya. Oke, nah ini bakal berupa entry point nantinya. Nah, setelah itu kita bakal buat beberapa folder dulu, eksternal, lalu ada internal. Nah, apa sih eksternal? Apa itu internal? Nah, eksternal adalah sebuah package nantinya, kumpulan package yang berguna untuk ngebantu kita ngedevelop aplikasi kita. Nah, tapi package-package itu tidak berhubungan langsung dengan aplikasi. Maksudnya berhubungan langsung itu gimana? Misalnya kayak database. Nah, database itu kan punya server atau service-nya sendiri gitu kan ya. Nah, service-nya itu atau servernya itu ada di luar aplikasi kita. Jadi DB itu punya ya kayak Postgre deh. Postgre punya PostgreSQL server gitu kan ya. Nah, jadi kan kita harus connect ke server itu. Nah, itu ada di eksternal. Contoh lainnya misalnya kita mau setup ongkir misalnya. Nah, kita bisa integrasi ke Raja Ongkir. Nah, Raja Ongkir itu kan service lain, service di luar aplikasi kita. Nah, karena Raja Ongkir itu service di luar aplikasi kita, maka kita letakkan di eksternal. Gitu. Atau misalnya payment gateway, kayak Sendit atau Midtrans misalnya. Nah, itu kan ada di luar aplikasi kita. Nah, itu masuk ke package eksternal. Lalu gimana kalau untuk ke internal? Nah, yang internal itu misalnya relate sama internal aplikasi kita atau project kita. Contoh, kayak config. Config file itu, atau config ya kita bisa bilang ya. Config itu nggak ada hubungannya dengan pihak luar. Itu hanya berhubungan dengan aplikasi kita. Lalu misalnya log, misalnya logger. Logger itu kita nggak ada export loggernya kemana-mana gitu kan ya. Atau kita kirim lognya itu ke pihak yang mana enggak gitu kan ya. Nah, kita kan setup lognya itu untuk internal kita. Nah, itu masuk ke package internal. Misalnya kayak gitu. Itu sih perbedaan internal dan eksternal. Oke, yang pertama kita bakal buat internal dulu. Itu ada config. Nah, config yang kita gunakan itu adalah YAML config ya. Jadi sini ada type app struct, lalu ada type config dulu. Lalu kita punya global variable config. Nah, di sini kita bakal set app. Di sini belum ada ya. Berarti kita buat tab app config dulu struct. Lalu ada type db config, itu juga struct. Dan terakhir ada type db connection pool config, itu juga struct. Nah, apa sih guna connection pool? Nanti kita akan bahas ya. Pertama config app dulu nih. App-nya itu ada name, string. Nah, kita kasih tagging. Namanya tagnya itu adalah YAML. Nah, YAML-nya apa? Yaitu name. Lalu ada port, itu string juga. YAML itu port. Nah, kalau udah kita masukin di sini. YAML itu adalah app. Nah, nextnya itu ada di dbconfig. Nah, dbconfig ini kita bakal masukin adalah hostnya string. Lalu ada portnya juga string. Lalu ada user, ada password, dan ada dbname. Di sini dbname. Sorry, di sini name aja. Terakhir ada connection pool. Nah, YAML connection pool. Nah, apa sih connection pool itu ya? Nah, kalau kita coba lihat, sebentar saya share. Nah, di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh connection pool. Mungkin kita remove beberapa dulu kali ya.
Nah, ini kita punya dua instance, yaitu Golang App sama database. Nah, biasanya kalau kita nggak setup connection pool, dia ngelakuin direct connection nih ke database. Yang mana database itu punya maksimum connection. Sehingga dia nggak bisa nerima banyak koneksi sekaligus. Misalnya, kita anggap Postgre itu punya 100 maksimum connection yang bisa dia tampung. Nah, kalau misalnya kita coba request, ada 200 request nih per second misalnya, ada 200 RPS. Nah, dia nggak sanggup nih. Dia cuma sanggup 100 requestnya doang. Nah, 100-nya lagi bakal nunggu. Dan kita bakal kena error too many connection. Karena dia terlalu banyak koneksinya. Nah, menunggunya itu sampai kapan? Sampai database itu nge-reset koneksinya. Sepengalaman saya bahkan 10 menit itu nggak cukup. Karena dia too many connection itu lama banget database nge-resetnya. Kita harus nge-restart database-nya. Artinya database-nya itu nggak bisa nih dikonekkan dari pihak lain, juga nggak bisa. Saat kena too many connection, kita nggak bisa gunain SQL client atau apapun itu yang bisa connect ke database, itu nggak bisa. Udah kena too many connection. Nah, makanya untuk ngehindarin ini, kita setup namanya connection pool. Ini kita anggap maksimumnya tadi 100 ya. Nah, connection pool. Nah, connection pool itu kita bisa set minimumnya. Jadi dia tuh ada koneksi-koneksi kecil-kecil di sini. Ini koneksi-koneksi ya. Ini mungkin kita buat connection. Ini connection kecil-kecil. Nah, jadi di sini itu pada saat connection pool itu kita ngegunain connectionnya ini. Jadi bukan direct connection langsung, tapi kita gunain connection poolnya. Misal kita set koneksi itu idle, jumlahnya ada 6 gitu. Maksimum koneksi yang ke open itu ada 30 misalnya. Nah, jadi pada saat ini 6, ada 100 atau 200 request. Kita ambil case yang tadi ya, 200 request ya. Nah, semuanya itu dia bakal gunain yang ini. Bakal gunain semua maksimum connection yang dipunya sama connection pool. Tadi ada 30 ya. Nah, kita anggap ada 30 nih. 30 koneksi nih yang udah kita gunakan. Lalu, berarti yang bisa masuk adalah 30 request. Nah, kalau misalnya 170 request lain itu gimana? Dia bakal nunggu. Tetapi, database kita tetap held. Karena maksimum connection 100 yang kita gunain max connection pool atau connection poolnya itu dia cuma menyediakan 30. Berarti masih ada 70 koneksi yang tersisa. Dan itu aman. Dan dia nggak akan error kena too many connection. Karena kita jaga jarak nih, jaga jarak aman jumlah koneksinya. Namun masalahnya 170 koneksi itu bakal nunggu. Nah, di sini connection pool itu saat dia udah selesai, ini kita anggap udah ngehit. Ini juga udah ngehit. Semuanya udah connect gitu ya ke database-nya. Nah, dia itu punya apa namanya? Lifetime-nya. Jadi dia tuh punya lifetime. Dan juga kita bisa close nih koneksi ini. Kita bisa close koneksi per satu-satunya. Nah, misalnya request pertama udah selesai lalu di close, koneksinya di destroy, lalu dia bakal nge-create connection pool baru. Karena kita idle-nya minimum itu ada 6 gitu ya. Saat koneksinya lebih kecil dari 6, maka dia bakal buat koneksi baru. Gitu, dan gitu seterusnya. Maka yang lain itu nunggunya nggak lama. Karena database kita nggak down. Ya sesuai koneksinya berapa request nih. Misalnya satu request itu 10 milisecond misalnya. Ya berarti delay-nya ya sekitaran itu. Jadi misalnya request ke 21 atau ke 31 dia bakal nunggu 10 milisecond, nah baru dia boleh ngehit database lagi. Kayak gitu. Jadi dia bakal nungguin di sini. Jadi connection pool itu gerbang ya. Gitu. Jadi tujuannya untuk ngejaga database. Biar database kita itu nggak down. Kalau misalnya kita punya 3 apps yang nge-request ke database yang sama bahkan, dan kita nggak pakai connection pool,
ya saya turut prihatin dengan database-nya gitu. Jadi untuk ngehindarin kena error too many connection dan database kita down, kita bisa gunakan connection pool. Oke, kalau gitu kita balik lagi. Semoga teman-teman ini ya udah kebayang ya gunanya connection pool itu seperti apa. Oke, kalau gitu, nah connection pool itu punya 4 ya. Biasanya di set itu pertama adalah max idle connection. Jadi idle connection kita berapa sih kita set? Kita gunain UN8 max idle connection. Lalu ada max open connection UN8 juga. Max open connection. Lalu ada max lifetime connection. Nah, ini biasanya dalam satuan detik ya. Max lifetime itu sebentar, lifetime connection. Nah, max lifetime itu adalah satu koneksi itu dia hidup berapa lama. Gitu. Jadi misalnya kita set 1 menit. Jadi kalau ada request yang lebih dari 1 menit, dia bakal di drop. Gitu kira-kira. Lalu terakhir ada max idle time connection. Ini ada max idle time connection. Oke, kita udah punya ini. Lalu kita bakal buat function load config-nya. Ini ada file name string. Ini ada returnnya error. Nah, saya biasanya gunain naming return ya. Jadi lebih enak nih. Karena kita cukup return kosong gini aja. Oke, nah nextnya kita bakal pertama kalau kita gunain YAML file, kita perlu nge-open dulu filenya. Read file. Nah, lalu file name, returnnya adalah byte dan juga error. Berarti kita bisa buat config byte dan juga error. If error tidak sama dengan nil, kita return. Nah, kalau misalnya aman, kita bakal nge-unmarshal dia. Pastikan gunakan yang YAML versi 3. Nah, ini YAML versi 3 unmarshal. Nih. Nah, kita belum install jadi kita go mode td dulu. Oke, kalau udah unmarshal itu butuh byte dan juga outnya kemana. Byte-nya itu adalah config byte, outnya itu ke config ini. Berarti kita masukin ke sini. Returnnya juga sama, error. Nah, jadi kita bisa langsung return. Atau biar lebih singkat lagi, kita bisa return kayak gini. Nah, ini udah selesai nih. Kita buat. Nah, untuk ngemastiin apakah ini betulan berhasil, kita bisa set di sini itu unit testnya. Config test.go package config func test load config ya. Kita bakal buat yang suksesnya dulu. Sukses func di sini. Lalu ada file name. Nah, kita bakal buatnya itu di dalam CMD nantinya ya. Dalam CMD, dalam API. Nah, berarti kita butuh keluar dulu ya dari config. Lalu keluar dari internal, masuk CMD, masuk API, lalu config.yaml di sini. Lalu kita bakal buat load config itu file name. Nah, lalu kita bakal cek apakah errornya itu ada atau enggak. Nah, di sini saya akan dibantu dengan testify. Nih, tr. Lalu kita go mode td lagi. Nah, udah berhasil. Oke, nextnya kita bisa tes ya, tapi kita buat dulu nih config YAML ya. Nah, yang pertama kita punya 2 config ya, app sama db. Lalu app itu punya name, yaitu nbid online shop. Lalu portnya itu ada di 4000. Dan database itu punya host localhost, port juga 5432,
Name-nya itu ada database, bentar. Saya coba cek dulu. Nama DB name saya adalah ini, NBID online shop. Semoga kelihatan ya. NBID online shop, berarti NBID online shop. Lalu ada user. Kita balik ke coding. Lalu ada user saya itu adalah Postgres dan passwordnya itu adalah my secret password. Ya nggak secret banget sih ya, my secret password. Lalu terakhir itu ada connection poolnya. Nah di sini kita masukin ini. Kita duplikat aja karena dia banyak ya. Max idle connection kita set itu 10. Open connection 30. Lifetime connection itu dalam second. Saya prefer 60 aja. Idle time juga sama 60 juga. Oke. Lalu setelah itu kita tes nih. Nah, di sini kita bakal log printf apakah benar si struct tadi itu udah connect nih atau udah masuk nih value-value dari YAML tadi. Config. Oke, kita run. Nih, app name masih kosong nih. Oh, app-nya benar, name Nubi ID online. Oke, kita cek. Ternyata database-nya belum kita masukin. Oke, kita masukin dulu YAML DB. Nah, kita tes lagi. Oke, kita lihat nih app-nya udah ada, database-nya juga udah ada. Oke, berarti kita udah berhasil ngebuat config file. Nah, perlu catatan juga, saya tipikal orang yang bukan ini ya. Saya buat unit test tapi bukan ngejar coverage. Tapi saya buat unit test itu ngejar ya minim bug gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang itu perbedaannya? Kalau ngejar coverage, kalau teman-teman misalnya nih nge run package test ya. Ini 75%. Nah, karena di sini kita bisa handle. Tapi kalau misalnya case-nya kita kayak tadi kayak gini ya. R karena unmarshal ini sangat susah untuk dibuat error. Kita marshal dan unmarshal itu sangat sulit untuk dibuat error. Nah, yang misalnya kita bisa ngehandle ini nih untuk ngambil coverage-nya. Misalnya kita bakal buat file not exist ya. Lalu kita coba tes. Nah, di sini saya bakal remove aja kayak gini. Nah, expect-nya ini adalah not nil. Lalu kita coba run package test. Oke, nah 85 dan ini maksimum. Kita nggak bisa ngejar coverage sampai 100%. Karena kita nggak bisa ngetes ini gitu. Nah, ini memang udah biasanya itu jarang banget apa namanya? Error di sini. Gitu. Jadi kita bisa pindahinnya di sini. Biar kalau misalnya para pengejar coverage ya, dia setupnya kayak gini. Nah, jadi coveragenya 100% gitu. Jadi ada yang buatnya kayak gitu. Dan ini kebetulan mungkin nggak kebayang nih di sini. Nantinya saya bakal setup itu kayak di service layer dan ya di service layer terutama itu saya nggak gunain mod. Saya gunain itu langsung ke real database. Tujuannya apa? Nanti kita akan bahas pada saat kita udah masuk ke model itu. Nanti saya bilang kenapa saya nggak fokus ke coverage, tapi saya fokusnya ke fiturnya. Gitu. Oke, nah basically kita cukup sampai di sini dulu untuk config ya. Nah, kita bisa mulai lagi untuk ke database. External database. Lalu di sini kita bakal buat postgres.go. Package database. Nah, kita bakal gunain SQLX ya. Berarti kita buat func connect postgres. Parameternya adalah config-nya ya. Yaitu config.dbconfig. Return-nya adalah db SQLX db.
karena kita gunain SQLX ya. Return. Lalu kita gomot td. Oke, kalau udah kita buat DSN-nya dulu. fmtest printf. Jadi kita buat dulu data source name-nya, host, port, user, password, SSL mode, disable. Nah, di sini kita bakal tambahin config.db, langsung ya, config host, config port, user, password, name. Lalu kita bisa open db error sql x.open, driver name Postgres, lalu DSN. If r tidak sama dengan nil, kita bakal return. Nah, sampai di sini dulu. Ini kenapa error ya? Printf call net 4 argumen but has 5 argumen 1, 2, 3, 4. Oh, name-nya belum. Atau dbname ya, saya lupa. Dbname kayaknya. Dbname apa? Oke, nextnya kita coba. Nah, kalau kita sampai di sini, ini hanya memastikan data source name-nya benar dan ada unit Postgres, tapi belum betul-betul nge-hit ke database kita. Nah, untuk ngelakuin pengecekan itu, kita bisa ngelakuin if r db.ping. Nah, itu bakal coba nge-hit database kita dengan koneksi yang udah kita buat. Kalau berhasil, berarti koneksi kita betulan berhasil semua. Tapi kalau gagal, berarti kita nggak berhasil nge-ping, atau kita ada miss di password atau miss di user. Gitu. Nah, ini kita return aja. Nah, kalau udah aman nih, kita bisa set db connection pool-nya. Max idle time, berarti config titik max idle connection pool max idle time. Nah, dikali time.second. Sama di sini max idle time berarti set max lifetime. Ini kita ganti max lifetime connection. Lalu ada set max open ya, max open connection, config max open connection. Lalu ada max idle connection, max idle connection. Oke, berarti kita udah buat 4 ini connection pool-nya. Nah, kita bakal ngebuat unit test lagi. Postgres.test.go. Lalu func init. Nah, kita init dulu config-nya. Ini kita init config.config. If r tidak sama dengan nil, kita bakal panic. Lalu kita buat lagi func test, jangan test main. Test load test connection Postgres. Testing.t. Di sini kita akan buat titik run yang positif case-nya dulu. Sukses. Lalu kita tinggal buat dbr itu connect ke Postgres. Config db require. Pertama kita nggak boleh nil r-nya, berarti itu sorry, pertama dia harus nil ya, gitu, karena kita nggak mau ada error. Lalu untuk db-nya itu not nil. Kita cek, gagal. Nah, kena nih error. Expect-nya nil tapi ketemu error SQL unknown driver. Nah, kita belum register driver kita yang ada di sini. Cara registernya kita cukup nge-import libpk. Nah, kita gomot ini dulu.
Oke, lalu kita running lagi. Kena error nih. Fatal, database doesn't NBID, the online shop doesn't exist katanya. Online shop. Oh, shopnya double ternyata di config kita. Online shop. Nih. Kita lakuin lagi. Nah, berhasil. Sukses dia. Nah, tapi kalau kita cek coveragenya itu 81%. Kalau kita cek site to site-nya, oke, Postgres. Nah, dia nggak ngetes yang ini. Nah, kita bisa ganti ya. Yang ini misalnya kita, yang ini itu kan data source type ya, related sama ini. Mungkin kita nggak bisa terlalu fokus di sini, tapi kita bisa handle di sini. T.run misalnya invalid password misalnya. Ini lalu kita masukin di sini. Nah, kita simpan dulu. Config itu adalah config.db. Nah, cuman di sini kita ganti nih. Config titik password. Kita bakal invalid password. Nah, baru kita masukin. Lalu di sini harusnya ininya kebalik. Yang nil itu adalah db, yang not nil itu adalah r. Kita tes. Oh, SK. DB-nya itu selalu ada sepertinya. Jadi kita nggak bisa remove karena dia berhasil masuk ke sini nih. Gitu. Jadi DB-nya berhasil kebentuk objeknya. Jadi ini mungkin kita bakal buat not nil juga. Nah, berhasil. Gitu. Atau misalnya kalau dia gagal, ini kan kita expect-nya kita nggak boleh ubah unit test gitu kan ya. Nah, kita expect dari sini, maka kita return-nya db sama dengan nil. Kita buat kayak gitu. Nih. Ya, tapi tujuannya saya nggak tahu kenapa kita harus ngelakuin unit test untuk yang ini. Karena ini kan config file kita. Jadi kita ya pastinya udah kalau ada error ya udah ngehandle error aja. Gitu. Jadi kita nggak perlu sampai ke unit test untuk negative case kalau yang di sini hanya sekedar menuhin coverage gitu. Itu sebabnya saya bilang tadi nambahin ini itu nggak ada hubungannya dengan aplikasi layer kita nantinya. Karena aplikasi layer kita pasti masukin hostnya yang beneran. Nggak mungkin kita set sebagai invalid gitu. Nah, jadi saya pribadi kalau kita ada yang nggak ada hubungannya sama sekali, kita ngebuat unit test tapi kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan business flow atau aplikasinya gitu lah ya. Hanya sekedar menambah code coverage, saya biasanya nggak saya buat. Jadi yang ini saya biasanya nggak saya buat gitu. Jadi biarkan aja coverage-nya kecil, tetapi yang pastinya aplikasinya going well gitu. Karena kita nggak mungkin ngehandle ini gitu kan ya. Karena ini udah di handle di main nantinya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan kita udah berhasil buat koneksi ke database ya. Maka langkah terakhirnya adalah kita implementasi semuanya di main. Oke, pertama kita perlu ngeload config. Berarti kita bakal buat file name itu ada di, nah, estimasi expect-nya adalah kita ngerunningnya di root project. Berarti kita perlu masuk ke cmd api config.yaml. Lalu kita bakal buat if config.load config dan ternyata ada error. Nah, kita panic. Sama database juga gitu. db error database titik connect postgre. Nah, if r tidak sama dengan nil, maka panic, maka kita kirim r. Lalu if db tidak sama dengan nil, berarti ada koneksi ya. Berarti kita log print line db connected. Kita tes. Go run cmd api main.go. Nah, db connected. Berarti kita berhasil connect ke database kita.
Oke, mungkin untuk setup projectnya cukup sampai di sini. Kita udah setup database, kita juga udah setup config. Jadi nanti kita mungkin lebih mudah, dan kalau misalnya ada config-config tambahan, kita bakal setup saat video itu ya. Jadi bukan ada di video ini. Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Untuk video ini kita fokusnya di init project. Nah, next video kita bakal bahas tentang modul authentication. Gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman nih lagi pengen misalnya yang berbentuk tekstual ya atau teks gitu ya, teman-teman bisa coba join ke webnya Nubi atau webnya kami. Itu silahkan pilih bagian course. Nah, di sini tuh ada dua level nih, teman-teman. Yang basic dan intermediate. Jadi teman-teman bisa milih course yang mana nih yang sesuai dengan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu baru belajar pemrograman banget, silahkan ambil yang basic. Ini cocok karena kita ada belajar mulai dari instalasi, komen dasarnya, lalu belajar variabelnya, dan juga belajar function-function dan seterusnya. Gitu. Teman-teman bisa nge-enroll modul yang ini atau yang ini. Sama aja, cuman bedanya ini kemarin di setup untuk yang bootcamp ya. Tapi ini juga mostly materinya sama aja dengan yang tadi. Itu kalau basic. Nah, kalau misal teman-teman tuh udah paham basicnya, udah pernah buat project Golang beberapa kali, REST API misalnya, lalu pengen improve nih, improve skill teman-teman gitu. Jadi kayak, oh mentok nih, kita nggak tahu mau kemana lagi misalnya. Setelah CRUD ini apa lagi ya gitu. Nah, teman-teman bisa enroll kelas yang ini atau modul yang ini. Expand your knowledge as a backend developer. Kenapa teman-teman harus enroll ini? Karena di sini teman-teman bakal belajar banyak hal teknologi di luar dari Golang itu sendiri. Sebenarnya juga belajar internal Golang. Contohnya kita ada belajar konkuren. Jadi ada goroutine, ada konkurensi pattern, kayak pipeline. Lalu kita belajar frameworknya di sini. Ada Gin, Echo, Fiber, semuanya dibahas. Database, di sini kita ada SQLX juga, ada Gorm. Jadi ada internal juga tentang Golangnya itu juga dibahas lebih dalam, dan juga ngeintegrasiin Golang dengan beberapa teknologi di luar Golang itu sendiri. Contohnya ada Docker, lalu ada S3-nya Cloudinary, kita juga connect ke Redis, ke MongoDB, Melisearch, dan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kelas ini atau modul ini sangat cocok buat teman-teman yang udah punya basic Golang. Ya setidaknya mungkin 6 bulan atau 1 tahun udah ngedevelop aplikasi pakai Golang gitu. Oke, ya itu pesan-pesan sponsor ya. Oke, itu aja kali ya diskusi kita kali ini. Thank you teman-teman udah join di udah nonton ya, lebih tepatnya udah nonton video kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.